Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang sudah memasuki bab yang ke-9, yaitu tentang bab tafakur. Kita sering mendengar istilah tafakur dan tadabbur. Tafakur alam atau tadabbur alam. Nah, sebetulnya antara tafakur dan tadabbur itu memiliki makna yang mirip, sama-sama dalam konteks memikirkan dan merenungkan. Hanya secara bahasa tafakur suka diartikan memikirkan, tadabbur merenungkan. Tapi sebetulnya memiliki makna yang sama. Tafakur itu artinya memikirkan tentang bagaimana penciptaan Allah. Karena kalau memikirkan Allah itu nggak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah kamu tentang penciptaan Allah, tentang diri kita, tentang alam raya, tentang alam semesta, tentang binatang. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan tentang Allah. Karena memikirkan Allah itu di mana, bagaimana duduknya, bagaimana jalannya, berdirinya, melihatnya, itu nggak akan terbayangkan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Allah Maha melihat, tapi tidak seperti melihatnya kita. Allah Maha mendengar, tapi tidak seperti mendengarnya kita. Allah Maha mengetahui, tapi tidak sama seperti cara kita mengetahui. Maka tafakur itu artinya memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang membuahkan hasil taqarrub, lebih dekat kepada Allah. Sementara tadabbur itu memikirkan, memperhatikan tentang penciptaan-penciptaan Allah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ditambah lagi diikuti dengan tindakan, dielaborasi. Misalnya kalau kita melihat ini air asalnya dari laut, kemudian diuapkan oleh udara, oleh panas matahari, lalu kemudian menjadi hujan, dan hujan turun lagi ke bumi, ke tanah, setelah itu mengalir lagi ke laut. Nah, itu tafakur. Tapi kemudian setelah itu dielaborasi, ditindaklanjuti bagaimana memanfaatkan air hujan ini untuk pertanian, untuk irigasi, untuk MCK, dan kepentingan-kepentingan lainnya, untuk tenaga listrik. Nah, itu sudah naik level dari tafakur menjadi tadabbur. Jadi kalau ada istilah tadabbur Al-Quran, itu bukan hanya memikirkan bagaimana isi kandungan Al-Quran itu, tetapi juga ada tindak lanjut setelah itu. Ada tindak lanjut pengamalan, mengelaborasi dari apa yang pernah kita pelajari, yang pernah kita baca. Nah, di sini Imam An-Nawawi menggunakan istilah tafakur. Bab tentang tafakur, babu fi tafakkuri, bab tentang tafakur fi azimi makhluqatillah, tentang keagungan makhluk Allah. Makhluqat itu jama dari makhluk, artinya seluruh makhluk Allah. Ditafakuri dari mulai makhluk yang terkecil sebesar nyamuk sampai yang paling besar. Makhluk paling besar apa? Ya? Makhluk Allah paling besar apa? Samis. Makhluk Allah yang paling besar itu Arash. Itu makhluk Allah yang paling besar. Jadi dari mulai makhluk Allah yang terkecil sebesar virus, nah ini sekarang kan zaman virus corona,
Terus ninggal teh virus corona. Nah, tidak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali dengan di zoom berkali-kali, diperbesar berkali-kali. Dari mulai makhluk Allah yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu arasy, difikirkan, ditafakuri, dan dari hasil penafakuran ini membuahkan hasil, diharapkan membuahkan hasil lebih taqarrub, lebih dekat kepada Allah. Wa fana'i dunia, dan juga ditafakuri tentang bagaimana fananya dunia. Fana itu artinya mudah hilang, mudah hilang, mudah hancur, dan betul-betul fana. Mulai dari umur kita betapa singkatnya, baru kemarin anak-anak, setelah itu remaja, dewasa, tua, aki-aki begitu. Terang-terang terus ngentung terus bodas sih. Nah, itu fananya dunia. Bagaimana juga harta kekayaan kita yang seolah-olah itu permainan, datang dikejar, terus dikejar sampai berhasil, setelah itu hilang, habis, menjadi milik para ahli waris atau bahkan hilang sebelum diwariskan. Nah, ini fana dunia. Kemudian wa ahwalil akhirah, dan kita juga harus memikirkan bagaimana ahwalil akhirah, maksudnya kesulitan yang akan kita hadapi di akhirat. Karena sebelum seorang manusia sampai di surga, itu akan menghadapi 7 tingkat kesulitan. Kata Nabi, yang ahwanuha al-maut, kesulitan paling ringan itu mati. Jadi kalau ada seorang yang sekarang merasa sulit hidupnya, terlilit hutang, terlilit masalah dunia, terlilit masalah keluarga, kemudian memutuskan bunuh diri, minta mati itu kesulitan teringan. Ahwanuha al-maut, yang paling sulit, yang paling ringan kesulitan kematian. Wa as'abuha al-wuquf baina yadaillah, dan yang paling berat adalah saat berhadapan dengan Allah. Kita dipanggil oleh Allah itu furoda, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu diciptakan pertama kali begitu lahir ke alam ini sendirian. Maka begitulah saat kita dimintai pertanggungjawaban setelah kita melalui proses hisaban dan mizan. Karena proses 7 tingkat itu, pertama al-maut, yang kedua alam barzakh, itu ada kesulitan di alam barzakh, harus menghadapi pertanyaan. Kemudian al-bi'sa, dibangkitkan dari alam barzakh untuk dikumpulkan. Kemudian al-mahsyar, setelah itu al-mizan atau kadang disebut al-hisab, timbangan amal dan hisaban amal. Kemudian yang keenam as-sirat, yudrabu baina dhahranai jahannam, melintasi jembatan yang terbentang di antara 2 punggung neraka jahanam. Jadi kita lewat di atas, jahanam di bawah. Maka setiap orang akan melihat neraka kecuali mata yang tidak pernah melihat perkara haram. Kemudian setelah itu berhadapan dengan Allah. Allah akan mewawancarai kita. Allah akan bertanya kepada kita tentang kenikmatan yang telah diberikan dan untuk apa diamalkan. Bahkan kata Nabi, bi ghairi turjuman, tanpa ada penerjemah. Setelah itu baru kemudian fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ada yang masuk surga, sebagian ada yang masuk neraka. Nah, ini diperintahkan oleh Allah untuk ditafakuri. Wa ahwalil akhirah, bagaimana kerasnya kesulitan di akhirat. Malah dikatakan oleh Nabi, di padang mahsyar itu setiap orang akan mengalami kesulitan yang tidak akan mampu mereka hadapi. Maka mereka datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, hingga akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW untuk
meminta pertolongan atau syafaat. Wasairi umuriha, dan perkara-perkara lain di dunia dan di akhirat diperintahkan untuk ditafakuri. Wa taqsirin nafs, dan ketelodoran jiwa. Kita sudah berapa amal ibadah yang kita lakukan? Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan saumnya? Bagaimana dengan sodakohnya? Bagaimana ibadah-ibadah lainnya? Kita pikirkan keteledoran jiwa untuk mempersiapkan diri menghadap Allah. Wa tahzibiha, dan mendidik jiwa. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini dalam konteks mendidik jiwa. Dingin, ngantuk, jauh lagi. Kita datang ke masjid, kita sholat berjamaah, ikuti kajian untuk memperkuat, memupuk keimanan ini dalam konteks tahzib. Karena memang beribadah itu kalau tidak dibiasakan, itu pasti tidak akan terbiasa. Lalu wa hamalaha 'alal istiqomah, dan mengajaknya, membawanya untuk bersikap istiqomah. Jadi tafakur itu bukan hanya satu malam. Kita mendidik jiwa bukan hanya satu malam, 2 malam, tetapi setelah itu istiqomah. Istiqomah adalah tetap berada pada jalur manhaj, pada manhajil mustaqim. Al-mulazamatu 'alal manhajil mustaqim. Kata para ulama, istiqomah itu tetap mulazamah dalam kurikulum manhaj yang lurus. Nah, itu bab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi. Dan kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang tafakur ini. Pertama, surat Saba ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama u'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada. Katakanlah olehmu Muhammad, innama u'izukum biwahidah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. An taqumu lillah, agar kamu berdiri menghadap Allah, lillah, dengan ikhlas karena Allah, masna, berdua, wa furoda, atau sendiri-sendiri, summa yatafakkaru, kemudian kamu bertafakur tentang Muhammad, bertafakur tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini arahan petunjuk dari Allah bahwa untuk memikirkan tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana tentang risalah kenabian, itu tidak bisa dilakukan bareng-bareng, tapi harus dihayati sendiri atau berduaan di suasana yang hening. Ongkot judulna tafakur alam, tapi ngadangdut di alam nanti gitu. Jadi mau lebih dekat dengan Allah bagaimana? Judulnya tafakur alam. Setelah sampai di alam, di pantai, di gunung, pesta pora, hura-hura. Nah, ini bagaimana bisa merenungkan, menghayati penciptaan Allah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, apalagi sampai meneteskan air mata. Karena salah satu di antara yang akan orang yang akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah orang yang bertafakur, menyendiri di keheningan malam, fafadat aina, kemudian air matanya berlinang karena memikirkan tentang dosa-dosanya. Ma bisahibikum min jinnah, kata Allah, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Ini bantahan Allah saat Nabi diisukan sebagai orang yang gila, disebut gila supaya orang lain tidak mau mengikuti ajarannya. Maka langsung dibantah oleh Allah, ma bisahibikum min jinnah, sedikit pun sahabatmu itu tidak berpenyakit gila. In huwa illa nazirun lakum
kecuali dia hanyalah pemberi peringatan bagi kamu. Baina yadai azabin syadid, siapa yang menuduh Muhammad gila, siapa yang menentang ajaran Muhammad, maka di hadapanku ada azab yang sangat keras. Ini ancaman dari Allah terhadap orang yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang kedua, perintah tentang tafakur, adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini ayat yang menjelaskan tentang faidah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaannya. Bahkan ayat ini sering dibaca oleh Nabi saat bangun malam, Pak. Ketika bangun malam, mau melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, maka sebelum mengambil air wudhu, Nabi itu membaca ini. Nah, tentu saja kita harus hafal. Dan bukan hanya 2 ayat, tapi 10 ayat. Nah, silakan dibaca dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nabi, kata Anas bin Malik, itu bangun di malam hari. Kemudian Nabi membacakan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Pemita apa, bacalah. Tapi usahakan dihafal. Nah, kenapa membaca ayat ini? Karena ayat ini menggiring, mendorong kita untuk bertafakur, untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang insya Allah akan membuahkan hasil lebih dekat kepada Allah. Nah, salah satu ayatnya berisi inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas. Kita disuruh untuk mentafakuri. Allazina, siapa orang yang cerdas itu? Allazina yadhkurunallah, orang yang senantiasa ingat, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan bertafakurlah, atau orang-orang yang bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Maha suci Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia, hatta seekor nyamuk. Menurut kita tidak manfaat, tapi menurut pabrik obat nyamuk memanfaat itu, Pak. Kami orang DBD kan dirawatnya seminggu, wah, berapa juta itu. Jadi makhluk Allah itu ada manfaatnya, ada juga tidak ada manfaatnya, tapi manfaatnya lebih besar. Maka dalam salah satu ayat ketika Allah diolok-olok oleh orang-orang kafir, untuk apa Allah menciptakan seekor nyamuk? Maka kemudian Allah menjawab, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan walaupun seekor nyamuk. So, jantung nyamuk sebesar apa? Ada jantungnya tidak? Bagaimana pencernaan nyamuk itu? Bagaimana nyamuk bernafas? Nah, ini salah satu bukti kekuasaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, fakina azabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Nah, ayat ini sering dibaca oleh Nabi saat bangun tidur, sebelum mengambil air wudhu, bahkan sambil melihat ke arah langit, ya, sambil membacakan 10 ayat dari surat Ali Imran. Kemudian
banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk bertafakur, memikirkan tentang penciptaan alam raya ini. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Tentu maknanya bukan hanya unta, Pak. Karena ciptaan Allah itu banyak. Ada sapi, ada kuda, ada gajah, ada domba, ada ayam, banyak ciptaan-ciptaan Allah. Hanya barangkali binatang yang paling mudah ditemukan saat itu unta, karena ayat ini turun di Arab. Ayat ini turun di Arab, dan binatang yang paling banyak ditemukan di Jazirah Arab itu unta. Orang-orang Arab itu rata-rata punya unta, karena di samping alat transportasi juga itu sumber kehidupan. Mereka orang Arab itu biasa minum susu unta atau rasa susu unta katanya untuk kekuatan kejantanan. Nah, orang Arab biasa meres susu unta langsung diminum, masih seger, tidak dimasak. Dan jadi di samping unta itu sebagai alat transportasi juga sumber mata pencahariannya. Makanya rata-rata orang Arab punya unta. Nah, barangkali inilah kenapa Allah mengajak berpikir tentang unta. Afala yanzurun, apakah kamu tidak memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Nah, tetapi di samping itu juga memang unta ini adalah binatang yang oleh Allah diciptakan untuk hidup di wilayah padang pasir yang tidak bisa dijalani kehidupan ini kecuali oleh binatang-binatang khusus. Saya menemukan ada beberapa kelebihan unta itu. Seperti unta itu punya bulu yang tebal. Dan bulu yang tebal ini bermanfaat untuk unta di saat dingin, dia bisa menyelimuti dari suhu udara Arab yang dingin. Di saat panas juga bisa melindungi dari terik panasnya matahari. Karena di Arab itu kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Maka dengan bulu yang tebal ini bisa menjalani hidup dengan nyaman walaupun di suhu udara yang sangat panas. Jadi memang unta itu disiapkan untuk hidup di wilayah padang pasir. Kemudian unta juga memiliki struktur selaput lendir yang lebih tebal daripada binatang lain, sehingga makanan berduri pun bisa dimakan. Coba orang kacugak sih kan makan begitu. Kemudian berat tubuh unta itu bisa mencapai 800 kilo. Dan unta itu juga senang berkoloni katanya. Jadi senang berkelompok, senang berkumpul. Orang mah senang berorganisasi. Nah, ini salah satu yang harus diambil dari kebiasaan unta itu, senang berkumpul, senang bersama-sama berjamaah. Kalau kita dalam konteks berjamaah harusnya, bukan sekedar berkumpul. Kalau berkumpul mah di pasar juga berkumpul. Tapi perkumpulan pasar mah hanya perkumpulan semu. Ngumpul awakna ngumpul, ari hatena misah. Nah, itu mah bukan jamaah. Jadi yang namanya berjamaah itu badannya berkumpul, hatinya juga berkumpul. Makanya Nabi pernah memperingatkan, luruskan saf kamu. Luruskanlah saf kamu, jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, lurus. Kalau saf kamu tidak lurus, maka hatimu juga tidak sama. Hatimu juga akan berselisih. Maka konsep berjamaah itu bukan hanya berjamaah badannya, tapi berjamaah hatinya. Kalau hanya ngumpul saja, badannya ngumpul, hatinya misah, eta mah kumpulan pasar.
Ustaz Kiai Aceng Jakaria kalau pembinaan jamiah suka bertanya kan, sami teu baris jeung ngabring, ngabaris jeung ngabring ben berjamiah mah ngabaris sanes ngabring. Nah, kumpulnya bukan perkumpulan pasar, berjamiah itu perkumpulan dalam saf salat berjamaah. Siapa imamnya? Bagaimana kewajiban imam? Siapa yang jadi makmum? Bagaimana kewajiban makmum? Itu namanya jamaah. Jadi bukan hanya kumpul badan, tapi juga kumpul hatinya. Kemudian kelebihannya lagi ada kebiasaan buruk. Jadi kalau dia stres atau marah suka meludah. Nusok nyiduh sembarangan dan siga ontak gitu. Jadi kita nggak boleh meludah sembarangan, apalagi musim pandemi sekarang kan. Nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh bersin sembarangan. Kemudian unta itu memiliki bulu mata berlapis. Nah ini bulu mata anti badai, bulu mata Syahrini. Ibu-ibu kan pemika undangan sok nggak bulu mata kieu, tara bulu mata unta gitu. Dan bulu mata yang berlapis dan saat merem menganyam rapih ini sangat menolong pada saat terjadi badai pasir. Kalau jadi badai pasir, itu wah, itu pun debunya itu. Saya pernah melihat badai pasir itu serem sekali sampai gelap. Kemarin kalau nggak salah 2 tahun yang lalu di Arab itu pernah ada badai pasir itu sampai gelap. Nah makanya oleh Allah unta diberikan kelebihan memiliki bulu mata tebal, bulu mata anti badai. Ketika terjadi badai pasir merem aman gitu. Makanya bulunya itu berlapis-lapis. Kemudian unta juga mampu tidak makan selama 14 hari. Jadi Allah menyiapkan binatang ini untuk hidup di daerah, di negara yang sulit makanan, sulit minuman. Maka unta mampu tidak makan, tidak minum selama 14 hari. Dan dari mana mereka makan dan minum? Makan dan minumnya itu dari punduknya itu. Jadi unta yang sehat itu memiliki punduk besar dan ini bisa diolah dengan menjadi energi dan cairan melalui metabolisme tubuhnya. Nah, apa yang ada di punduk mereka itu sebenarnya adalah lemak yang dapat menjadi energi tambahan. Nah, makanya para memerlukan itu untuk menyimpan energi sehingga kuat perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah tanpa makan, tanpa minum. Kurang memuakiat. Kemudian unta juga mampu mengatur perubahan suhu tubuhnya di pagi hari, di malam hari, di siang hari. Itu secara otomatis temperatur tubuhnya diatur. Kemudian unta juga mampu bertahan di padang gurun tanpa dehidrasi. Karena sekali minum bisa 30 liter. Pemiurang jebol 90 liter. Unta mah sekali minum bisa 30 liter. Enten pemiaya jami ngalek-lek we teureun-eureun teh siga onta. Jangan minum seperti minum onta. Kita mah minum teh harus seteguk gitu karena saluran pencernaan cairan kita itu lemah. Kemudian yang ke-10, unta juga tahan terhadap berbagai iklim. Nah inilah barangkali kenapa Allah mengajak kita berpikir tentang unta. Afala yanzurun ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Dan tentu pengamatan, tafakur terhadap makhluk-makhluk Allah ini bukan hanya memikirkan, tapi diharapkan membawa implikasi, membawa pengaruh untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Wa ilas sama kaifa rufi'at, wa ilal jibal kaifa nusibat. Bagaimana langit ditinggikan tanpa atap, bagaimana gunung ditancapkan.
Nah, kemudian ayat yang berikutnya perintah tentang tafakur, misalnya di surat Muhammad ayat 10. Ini ada peringatan dari Allah bagi orang yang tidak bertafakur. Kata Allah, afalam yasiru fil ar, apakah kamu tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Nah, atau piknik gitu. Jadi pikniknya diperintahkan, Bu. Tapi bukan sekedar piknik. Piknik untuk melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Afalam yasiru fil ar, apakah kamu tidak piknik, tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru, lalu perhatikan, kaifa kana akibatul lazina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Damarullah, Allah menghancurkan mereka, Allah membinasakan mereka. Damarullahu alaihim, Allah membinasakan atas mereka. Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir juga akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Jadi sewaktu-waktu kita dianjurkan melakukan perjalanan, melihat bukti-bukti bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran. Sekali-kali kita jarah ke piramid, jarah ke museum Fir'aun, jarah ke tempat dihancurkannya kaum Ad, kaum Samud, tempat-tempat di mana Allah pernah membinasakan hamba-hambanya yang ingkar terhadap ketentuan Allah. Dan sekarang ini sudah banyak ditemukan bukti-buktinya. Nah, seperti perkampungan Ad yang disebut dengan Iromadatil Imad, ini surat Al-Fajr yang sering kita baca. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kata Allah, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iromadatil Imad, yang yaitu penduduk Irom yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Menara tertinggi di dunia sekarang menara apa? Barz Khalifah. Bahasa Arabnya Barzun Khalifah. Barzun itu gugusan, susunan bangunan, Khalifah tinggi. Maksudnya itu bahasa Arab, Barzun Khalifah, yang ada di Dubai. Barz Khalifah itu bangunan tertinggi, tapi tidak ada yang melebihi ketinggian menara-menara tiang-tiang Irom. Dan kaum Irom ini, kaum Ad ini terobsesi dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa nanti di surga itu akan ada bangunan-bangunan mewah terbuat dari emas. Kemudian tanah-tanahnya wangi anbar dan kasturi, dan pelayannya gadis-gadis cantik. Maka si kaum Ad ini, Raja Irom ini, ingin membuat istana tandingan di dunia. Kemudian semua warganya dipaksa kerja untuk membangun istana. Semua yang punya emas, baik besar maupun kecil, diminta paksa untuk membuat bangunan itu. Setelah selesai, semua gadis-gadis cantik di kota itu diminta untuk menjadi pelayan istana. Tanah-tanahnya disirami minyak anbar dan mesik, kasturi. Tapi begitu mau peresmian, oleh Allah dihancurkan. Dan kemudian kisahnya diabadikan di dalam surat Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat kepada kaum Ad? Iromadatil Imad, yaitu penduduk Irom yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, Irom itu adalah ibu kota dari kaum Ad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang bangunan-bangunan itu, suatu kota itu belum pernah dibangun di negeri mana. Nah, sekarang sudah ditemukan reruntuhan dari kota Irom ini.